Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinjani Dewi, NPM 2175560. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan terkait mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Lalu yang kedua yaitu terkait klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang termasuk ke dalam belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, dan hibah, serta bantuan sosial. Lalu selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, serta pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Dan pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dan koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Dan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Selanjutnya yaitu pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contohnya yaitu belanja daerah pada estimasi perubahan SAL, yaitu belanja akan dilaporkan dalam LRA setelah akun pendapatan. Lalu selanjutnya yaitu terkait definisi akuntansi beban. Beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dan dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi beban. Yang pertama, beban operasi. Pada beban operasi terdapat beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Lalu yang kedua, pada beban transfer terdapat beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu terdapat beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari yang pertama, defisit penjualan aset non-lancar, lalu defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu yang keempat yaitu beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Dan yang termasuk kejadian luar biasa adalah yaitu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, lalu tidak diharapkan terjadi berulang-ulang kejadiannya di luar kendali pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran beban, yaitu diakui saat yang pertama timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah dan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu yaitu koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Dan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu terkait akuntansi persediaan, yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Lalu selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Dan pencatatan persediaan contohnya yaitu jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme yaitu dicatat sebagai persediaan pada kas di bendahara pengeluaran, persediaan pada debit, dan kas di bendahara pengeluaran yaitu pada bagian kredit. Lalu selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama yaitu uang persediaan. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA, yaitu Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD dan dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Yang kedua yaitu ganti uang. Ganti uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang yang telah dipakai. Jika di kas kecil, umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Lalu yang ketiga yaitu tambah uang. Tambah uang merupakan kondisi ketika ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Yang keempat yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS, merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Lalu selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama yaitu SPP UP. Bendahara mengeluarkan pengajuan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Dengan tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Yang kedua yaitu SPPGU. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan oleh surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Lalu yang ketiga yaitu SPPTU. Kebutuhan mendesak dan UP tidak cukup, maka akan mengajukan SPPTU. Yang keempat yaitu SPPLS. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Dan ada dua jenis pada SPPLS, yaitu untuk gaji dan tunjangan, dan untuk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu terkait akuntansi uang persediaan. Terdapat 5 transaksi terkait uang persediaan. Yang pertama, saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan UP. Yang kedua yaitu pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Yang ketiga yaitu penggantian UP atau ganti uang, yang keempat tambah uang, dan yang terakhir yaitu penyetoran sisa UP. Lalu selanjutnya yaitu sistem pengeluaran negara. Jenis pembuatan komitmen perjanjian atau kontrak untuk PBC. Yang pertama yaitu bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pesanan. Lalu terdapat penetapan keputusan, yaitu dibutuhkan yang pertama surat keputusan dan surat tugas. Lalu selanjutnya yaitu jenis metode pembayaran. Yang pertama terdapat pembayaran langsung, yaitu pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbit SPM LS. Lalu yang kedua yaitu terdapat penetapan keputusan. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.